Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Salsabila, Allahu Akbar. Ya, insya Allah masih semangat belajarnya ya, walaupun sudah mendekati detik-detik PAS ya, tetap bersabar. Nah, karena sudah mendekati PAS, maka Pak Jai akan mereview kembali materi-materi pelajaran sirah kita. Nah, sekarang kalau kemarin sudah direview di pelajaran 1, maka pekan ini akan Pak Jai review pelajaran 2 ya. Materi kita tentang review pelajaran 2, kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah materi pelajaran sirah kita pekan ini. Ya, sebelum dimulai kita buka dengan berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman bisa buka bukunya, materi pembelajaran 2 di halaman 26. Apa yang akan kita bahas? Ya, pertama kita akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya, ini adalah materi pembelajaran 2 di sirah kita. Nah, dalam surat Al-Anbiya ayat 107 dijelaskan bahwa wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, Allah sudah menegaskan, telah menyatakan dengan jelas bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad merupakan ajaran yang paling benar dan diperuntukkan umat untuk seluruh alam. Ya. Nah, karena Rasulullah SAW seorang nabi dan Rasul Allah, maka Rasulullah memiliki tugas. Apa tugasnya? Seperti yang tertera dalam surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ya, wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Ya, ini adalah tugas dari seorang nabi, yang artinya, wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Nah, dari surat tersebut maka Nabi Muhammad memiliki tugas yang harus dijalankan sebagai seorang Rasulullah. Apa tugasnya? Tugas-tugas tersebut adalah yang pertama syahidan, mubasysyiran, nadhiran, da'iyan ilallah, sirajam munira. Nah, ini adalah tugas-tugas Rasulullah. Apa saja? Ya, kita bahas satu persatu. Ya, baik. Tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah syahidan. Apa itu syahidan? Syahidan berasal dari bahasa Arab yang berarti menjadi saksi. Nah, Nabi Muhammad SAW ditugaskan untuk menjadi saksi seluruh umatnya, umat muslimin, nanti di hadapan Allah di akhirat kelak. Ya, ini adalah syahidan. Yang kedua, tugas Rasulullah adalah mubasysyiran. Apa itu mubasysyiran? Mubasysyiran adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberi kabar gembira. Nah, Nabi Muhammad SAW bertugas memberikan kabar gembira kepada umat yang beriman. Mereka akan masuk surga jika menjalankan perintah Allah dan menjalankan perintah Rasulullah SAW. Nah, kabar gembiranya adalah bahwa kita umat Islam akan masuk ke dalam surganya Allah jika kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, tugas Rasulullah yang ketiga apa? Tugas Rasulullah yang ketiga adalah naziron. Apa itu naziron? Naziron berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberi peringatan. Ya,
peringatan yang ditunjukkan kepada orang yang tidak beriman. Mereka kelak akan dimasukkan ke dalam neraka jika tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Nah, ini adalah peringatan bagi orang yang membangkang kepada Allah bahwa ada neraka nanti di akhirat yang siap untuk menyiksa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya. Nah, tugas Rasulullah berikutnya adalah yang keempat, da'iyan ilallah. Apa da'iyan ilallah? Da'iyan ilallah adalah berarti penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas Nabi Muhammad SAW ialah menyeru seluruh umatnya agar menyembah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas Rasulullah yang kelima apa itu? Dia adalah sirajam munira. Apa sirajam munira? Sirajam munira adalah penerang bagi semesta dari kegelapan menuju kepada cahaya ilahi. Nah, sirajam munira ini berasal dari bahasa Arab yang berarti cahaya yang menerangi. Nah, tugas Nabi Muhammad SAW ialah menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dengan ajaran Islam. Ya. Baik teman-teman, nah di bagian B kita akan membahas sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Apa saja sifat mulianya? Nah, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat mulia yang terdapat pada 4 sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Nah, apa saja sifat wajib tersebut? Yang pertama, sifat wajib bagi Nabi dan Rasul adalah sidik atau jujur. Nah, setiap Nabi dan Rasul adalah orang yang jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Maka mustahil bagi Nabi Allah itu bersifat kizib, yang berarti berdusta. Bahkan Rasulullah pun dari kecil sampai meninggal pun tidak pernah melakukan suatu kedustaan atau kebohongan. Nah, Rasulullah adalah orang yang paling jujur. Ya. Yang kedua, sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW adalah amanah atau terpercaya. Ya, jika ada urusan yang diserahkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini menandakan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling amanah. Bahkan beberapa perkara pun ketika Rasulullah belum menjadi seorang nabi, itu sering beberapa perkara orang-orang Quraisy itu diserahkan kepada Rasulullah sebagai pemutus memberikan keputusan dalam setiap perkara. Nah, ini adalah bahwa Rasulullah adalah orang yang terpercaya untuk memberikan keputusan. Ya. Nah, sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW yang ketiga adalah tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh adalah menyampaikan. Ya, setiap Nabi dan Rasul berkewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah. Maka mustahil bagi seorang Nabi dan Rasul itu bersifat kitman. Kitman itu artinya menyembunyikan pesan. Ya, tidak mungkin ada wahyu Allah yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi yang lain. Makanya seorang Nabi dan Rasul itu harus bersifat tabligh, ya, bersifat menyampaikan. Ya, sifat mulia Nabi Muhammad SAW berikutnya adalah yang keempat adalah fatonah. Fatonah ini adalah bijaksana dan cerdas. Nah, seorang nabi dan rasul harus dapat menyelesaikan semua permasalahan umatnya. Nah, inilah terbukti bahwa Rasulullah pun cerdas dalam segala hal, dalam strategi perang, dalam menyusun pemerintahan, dalam memerintah, dalam mendidik sahabat-sahabatnya. Maka Nabi Muhammad pun termasuk orang yang bijaksana dan cerdas. Ya. Ini adalah sifat-sifat mulia bagi Nabi dan Rasul: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dan sifat mustahilnya adalah kizib, khianat, kitman, baladah. Ya, lawan dari sidik adalah kizib, lawan dari amanah adalah khianat, lawan dari tabligh adalah kitman, lawan dari fatonah adalah baladah, artinya bodoh. Ya, teman-teman, kita berlanjut ke materi berikutnya, kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah merupakan pribadi yang sangat agung, yang kepribadiannya ini wajib kita contoh dalam segala hal. Ya, ada beberapa kepribadian Nabi Muhammad SAW dan yang dapat kita teladani.
Dalam Al-Quran pun dalam surat Al-Qalam ayat 4 disebutkan bahwa wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur, yang agung. Ya, Nabi Muhammad ini sudah teruji akhlaknya, bahwa beliau adalah memiliki akhlak yang sangat baik. Nah, apa saja kepribadian Nabi Muhammad yang dapat kita teladani? Yang pertama, sikap sabar Nabi Muhammad SAW terhadap kaum kafir Quraisy. Ya, ini sudah sangat teruji, di mana Rasulullah ketika menjalani dakwahnya dalam masa-masa sulit, ya, beliau senantiasa mendapatkan tentangan, cacian, hinaan, penganiayaan, hingga hendak dibunuh oleh kaum kafir Quraisy pun, namun Rasulullah SAW tetap teguh, tenang, dan juga sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan yang diberikan. Nah, ini adalah sikap sabar Nabi Muhammad terhadap kaum kafir Quraisy. Kita pun harus mengikuti pribadian Rasulullah, harus sabar dalam segala hal, harus sabar dalam segala musibah, sabar dalam segala tantangan yang Allah berikan. Ya, yang kedua, kepribadian Nabi Muhammad SAW yang wajib kita teladani adalah sikap kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap sesama. Ya, Rasulullah sangat peduli. Rasulullah bahkan merupakan pribadi yang peduli terhadap sesama manusia. Beliau senantiasa membantu meringankan beban saudaranya dengan tenaga, harta, pikiran, maupun dengan nasihat-nasihat kebaikan. Nah, beberapa kepedulian Nabi terhadap sesama diantaranya adalah peduli terhadap yatim piatu dan fakir miskin, lalu memuliakan istri beliau, terus peduli terhadap tetangga-tetangganya. Ya, ini adalah kepedulian Nabi Muhammad terhadap sesama. Nah, apalagi kepribadian Nabi Muhammad yang harus kita teladani? Yang ketiga adalah sikap kepedulian Nabi Muhammad terhadap lingkungan sekitar. Ya, Rasulullah juga peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, rasa peduli yang dimiliki Nabi Muhammad SAW tidak terbatas pada manusia saja, akan tetapi kepada lingkungan sekitar yang ditempatinya. Hal tersebut sesuai dengan peran Nabi sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang memberikan kasih sayang kepada bumi dan seluruh yang ada di dalamnya. Ya, lalu kepribadian Nabi Muhammad yang keempat yang wajib kita teladani adalah sikap santun Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan kebenaran. Ya, ini sudah sangat teruji, ya, sikap santun Rasulullah SAW dalam menyampaikan kebenaran. Nabi Muhammad SAW senantiasa santun saat berbicara. Nah, selalu mengedepankan kefasihan dan keindahan tutur katanya. Tidak berbicara dengan spontan, akan tetapi penuh persiapan dan juga teratur penjelasannya. Nah, beliau juga santun dan bijak dalam setiap pengambilan keputusan. Ya, baik teman-teman, itu adalah beberapa sikap Rasulullah SAW yang harus kita teladani. Nah, kita sebagai umatnya wajib meneladani sikap Rasulullah SAW. Apapun keadaannya, bagaimanapun kondisi kita, maka Rasulullah adalah menjadi acuan kita dalam menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan Rasulullah menjadi acuan kita dalam beradab atau bersosialisasi terhadap sesama manusia. Dan dalam segala hal Rasulullah adalah panutan kita. Ya, baik. Itu adalah review materi di pelajaran 2. Insya Allah kita lanjutkan materinya di pekan depan. Demikian pembelajaran sirah kita kali ini. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dari Pak Jai cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.